Terlalu sering mendengar podcast pendakian horor ketika bekerja di Hong Kong, wanita ini ingin mengalami sendiri cerita mistis pendakian yang akhirnya kesampaian ketika ikut open trip ke Gunung Sindoro via Tambi. Dengarkan cerita lengkapnya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita yang dikirimkan oleh Winarni yang mengalami sebuah kejadian mistis ketika mendaki ke Gunung Sindoro melalui jalur Segedang. Dia merasa pengalamannya ini berkaitan dengan ekspektasinya dan penasarannya tentang kemistisan sebuah gunung gara-gara dia itu terlalu banyak menyimak cerita-cerita horor pendakian di podcast horor Ada Apa Gerangan mungkin ya. Nah, langsung saja kita simak seperti apa ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Namaku Winarni, tapi teman-teman biasa memanggil aku Narni aja. Atau ada juga yang memanggil aku Win, atau juga Ni, atau Nar. Ya, suka-suka mereka lah. Aku seorang TKW di Hong Kong, dan kebetulan beberapa waktu lalu aku sedang cuti pulang ke Indonesia. Setelah bertahun-tahun kerja mengumpulkan uang dan cuma bisa melihat pemandangan gunung dari wallpaper HP, akhirnya aku punya kesempatan untuk mencicipi satu mimpi yang sudah lama nyangkut di kepala. Naik gunung. Selama di Hong Kong, aku suka banget dengerin cerita-cerita horor pendakian di YouTube. Yang suaranya berat, ada yang suaranya enak, tapi tetap mencekam. Dan cerita-ceritanya bikin bulu kuduk merinding. Anehnya, bukannya kapok, aku malah semakin penasaran. Ada rasa pengen banget mengalami sendiri. Walaupun ya semoga bukan bagian horornya ya. Pas sampai di rumah, aku mulai browsing open trip pendakian. Gak mungkin lah aku naik sendiri, wong pengalaman juga nol besar. Setelah milih-milih, akhirnya aku nemu satu open trip ke Gunung Sindoro lewat jalur Segedang yang katanya juga dikenal sebagai jalur Tambi. Aku baca-baca reviewnya, jalurnya cakep, pemandangannya juara. Langsung deh aku booking tanpa pikir panjang. Mumpung duit banyak hasil kerja dari luar negeri, sekalian aja aku belanja perlengkapan pendakian yang lengkap banget. Dari jaket gunung, sepatu trekking, carrier, sampai sleeping bag. Semua baru, semua branded. Pokoknya totalitas. Aku mikirnya ini semacam reward buat diri sendirilah ya. Hari yang ditentukan pun tiba. Aku diminta untuk menunggu di pinggir jalan raya di daerah Indramayu. Soalnya armada dari open trip bakal menjemput peserta satu-satu. Kendaraannya katanya mobil elf kapasitas 20 orang. Aku datang lebih awal, takut ketinggalan. Sambil menunggu aku cek ulang barang-barangku, takut ada yang ketinggalan. Beberapa menit kemudian, lampu sorot mobil dari kejauhan mulai mendekat. Aku langsung berdiri dan melambai. Itu dia, elf putih dengan tulisan nama travelnya di kaca depan. Aku bisa merasa detak jantungku semakin kencang, antara excited dan sedikit gugup. Mbak Narni ya? Aku langsung mengangguk dan nyengir. Iya pak. Di dalam mobil baru ada 4 orang. Yang nyetir namanya Pak Agus, orangnya kalem, ngomong seperlunya aja. Di sebelahnya duduk Haji Didin. Katanya sih dia pemilik open trip ini. Logat Sundanya kental banget dan orangnya rame. Doyan banget ngobrol dan ngeribetin hal-hal kecil. Tapi justru membuat suasana menjadi hidup. 2 orang lagi di barisan belakang namanya Dendi dan Angga. Mereka ini guide merangkap porter, merangkap tukang masak, merangkap mendirikan tenda. Pokoknya serba bisa. Keduanya kelihatan sudah sering banget naik gunung.
Dari gaya ngomong dan cara mereka ngecek perlengkapan di bagasi, santai tapi sigap. Waktu aku masuk, mereka semua senyum ramah dan aku langsung duduk di bangku belakang dekat jendela. Masih sepi karena memang aku yang pertama kali dijemput. Setelah itu mulailah perjalanan jemput-menjemput peserta lain satu-satu. Namanya juga open trip. Peserta nyebar di banyak tempat. Ada yang dari Cirebon, ada yang di Brebes, ada juga yang menunggu di pom bensin arah Wonosobo. Udah kebayangkan gimana ribetnya? Tiap berhenti jemput orang, waktunya molor lagi. Ada yang belum siap lah, ada yang minta mampir minimarket dulu, ada juga yang ketiduran di tempat jemput. Aku cuma bisa nyengir sambil mikir, ya ginilah open trip, kudu sabar. Pas malam mulai turun, sekitar jam 8 atau 9 malam, kami sempat beristirahat di sebuah rest area. Lupa daerah mana, pokoknya gelap dan lumayan sepi. Kami makan malam bareng di warung sederhana yang jualannya cuma mie rebus, kopi dan gorengan. Aku duduk bareng beberapa peserta yang sudah naik, mulai kenalan satu persatu. Ada yang dari Jakarta, Bandung, bahkan satu orang cewek dari Bali juga ikut. Dan rata-rata mereka ini sedang libur dan sedang pulang ke kampung halamannya. Setelah istirahat dan ngopi-ngopi sebentar, kami lanjut jalan lagi. Lampu-lampu kota semakin jarang kelihatan dan udara semakin dingin. Jalanan mulai menanjak, berkelak-kelok, dan aku mulai ngantuk. Tapi ada bagian dari diriku yang masih terus waspada. Mataku bolak-balik melihat keluar jendela, penasaran sama pemandangan yang samar kelihatan di balik gelapnya malam. Akhirnya sekitar jam 4:30 subuh, kami sampai di base camp Si Gedang. Mobil berhenti dan semuanya keluar satu-satu. Angin dingin langsung menyambut wajahku. Aroma tanah lembab dan suara jangkrik menyelimuti pagi yang belum benar-benar terang. Aku berdiri di depan base camp, menarik nafas dalam-dalam. Ini dia Sindoro, gumamku dalam hati. Begitu mobil elf berhenti, mataku langsung nyasar ke sebuah bangunan sederhana bertuliskan base camp Gunung Sindoro, jalur Si Gedang. Udara subuh yang dingin langsung nyosor ke wajahku dan aku merapatkan jaket. Di depan base camp ada lahan parkir yang cukup luas, muat banyak untuk motor dan mobil. Beberapa kendaraan pribadi sudah parkir rapi. Kayaknya rombongan lain juga sudah pada nyampe duluan. Yang paling aku suka, tepat di seberang base camp ada warung kecil yang punya view kebun teh yang luas banget. Masya Allah, sejuknya bukan main. Mata ini langsung adem melihat hamparan hijau ditambah sinar matahari yang pelan-pelan naik dari balik bukit. Waktu itu aku duduk di warung, pesan teh manis hangat. Dan serius, ini teh paling enak yang pernah aku minum. Mungkin karena suasananya juga mendukung banget. Dingin-dingin, lihat kebun teh, terus ada suara ayam, burung, dan obrolan para pendaki yang mulai heboh. Aku sempat melihat satu persatu peserta open trip lain yang mulai turun dari mobil. Aku nggak kenal siapa-siapa dan awalnya nggak terlalu pengen buru-buru kenalan. Kupikir ya nanti juga di jalan bisa saling ngobrol. Tapi ternyata ada satu orang yang lebih dulu nyamperin aku. Namanya Widya. Dia duduk di sampingku ketika aku lagi ngaduk teh hangat. Kami langsung ngobrol ngalir. Ternyata dia mahasiswi semester akhir dan baru pertama kali juga ikut pendakian. Bedanya, dia sudah sering ikut kegiatan alam ketika di kampus. Jadi lumayan ngerti soal survival ringan. Aku merasa cocok aja ngobrol dengan dia. Orangnya ceria tapi nggak lebay. Dan dari awal sudah membuat aku merasa nyaman. Pagi itu kami sarapan bareng di warung depan base camp. Nasinya hangat, lauknya sederhana, telur dadar dan sambal goreng. Tapi ya gitu, di tempat sejuk kayak gitu, makanan paling biasa pun rasanya luar biasa. Setelah makan, kami jalan-jalan sebentar keliling sekitar base camp. Di belakang sana ternyata ada hamparan kebun teh yang luas banget. Udaranya segar, embun masih menempel di dedaunan, dan beberapa petani teh sudah mulai aktivitas. Kami sempat foto-foto,
Dan aku mulai merasa semacam kehangatan yang aneh. Bukan dari matahari, tapi dari suasana tempat itu. Kayak ada aura damai yang menyelimuti, bikin hati tenang. Tapi gak tahu kenapa, pas aku ngeliatin kebun teh itu, ada rasa merinding yang muncul tiba-tiba. Kayak ada sesuatu di antara barisan semak teh yang berdiri diam. Aku langsung mengalihkan pandangan, mengibaskan pikiran aneh itu. "Jangan halu dulu, Narni," bisikku pelan dalam hati. Kami balik ke base camp untuk briefing. Sebentar lagi, perjalanan sebenarnya bakal dimulai. Setelah briefing singkat dan cek perlengkapan, akhirnya kami siap untuk naik. Tapi ternyata, dari base camp ke pos 2, ada dua pilihan. Kita bisa jalan kaki atau naik mobil pick up. Kata Dendi, kalau jalan kaki bisa memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung ritme perjalanan. Tapi kalau naik pick up, ya paling cuma 20 menitan. Cepet, tapi bayar sendiri-sendiri, sekitar 50.000 per orang. Tanpa banyak debat, kami semua langsung sepakat untuk naik mobil pick up saja. Capek-capek ngumpulin tenaga, masa udah habis duluan di awal? Lagi pula waktu juga sudah mulai mepet. Kami pengen nyampe camp area sebelum gelap. Aku, Widya, dan beberapa peserta lain duduk di bagian belakang pick up yang terbuka. Angin pagi masih dingin, tapi rasanya segar banget. Mobil mulai bergerak, jalanan menanjak dan berbatu. Di kiri kanan, kebun teh membentang luas, hijau semua, seperti karpet alami. Indahnya nggak main-main. Tapi di sela-sela itu, pikiranku mulai kemana-mana. Aku jadi mikir, bakal kejadian gak ya hal mistis kayak di podcast-podcast horor? Aneh sih, tapi aku diam-diam pengen ngalamin. Bukan yang ekstrim sampai kesurupan gitu ya, tapi ya sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding dikit lah. Kayak disasarin ke jalur yang gak pernah ada, ketemu pendaki misterius yang hilang bertahun-tahun lalu, atau bahkan tanpa sadar masuk ke desa gaib. Astaga, imajinasiku udah kayak penulis horor, padahal baru juga mulai naik. Tapi ternyata perjalanan ke pos 2 lancar banget. Serius, gak ada kejadian aneh, gak ada suara-suara aneh, gak ada kabut misterius yang tiba-tiba. Yang ada cuma jalan berbatu, suara mesin mobil, dan tawa kami di atas pick up. Agak kecewa? Dikit sih, tapi ya bersyukur juga. Sampai akhirnya kami sampai di pos 2. Di sana ada sebuah saung kayu yang cukup besar. Katanya itu memang punya perkebunan teh tambi. Biasanya dipakai para petani untuk istirahat, tapi pendaki juga boleh pakai buat makan, istirahat, atau sekedar ngadem. Aku turun dari mobil dan langsung berdiri di pinggir saung. Pemandangannya, aduh, bikin lupa nafas. Kebun teh menghampar sampai ujung mata memandang, dengan latar belakang perbukitan yang berkabut tipis. Anginnya sejuk, suasananya tenang, dan rasanya damai banget. Aku, Widya, dan beberapa peserta lain duduk di pinggiran saung, buka bekal ringan sambil ngobrol santai. Tapi jujur, bagian dalam hatiku masih mikir, kalau semuanya normal gini, terus mistisnya kapan dong? Tapi ya udahlah, mungkin emang belum waktunya. Belum tahu aja sih kalau nanti malam semuanya bakal berubah. Setelah istirahat cukup di saung pos 2 dan semua peserta sudah siap, pendakian yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Dari sini nggak ada lagi naik mobil, semua murni jalan kaki. Kami lanjut jalan menuju tempat yang disebut Patok Wesi, atau biasa juga disebut pos bayangan, perbatasan antara kebun teh dengan area hutan. Patok Wesi ditandai dengan banner peringatan soal larangan-larangan selama pendakian. Lumayan serem juga sih baca larangannya. Kayak kode-kode halus gitu, bahwa kita bakal masuk ke tempat yang bukan sembarang tempat. Perjalanan dari pos 2 ke Patok Wesi katanya sih estimasi 30-30 menit. Tapi kenyataannya kami melewati itu. Mungkin karena banyak yang jalannya pelan. Ada yang udah ngos-ngosan juga ketika baru naik bentar. Medannya mulai menanjak, sedikit curam, dan membuat betis lumayan menjerit dikit. Tapi view-nya masih oke.
Sesekali masih kelihatan hamparan kebun teh di belakang sana, sebelum akhirnya tertutup rapat oleh pepohonan hutan. Di perjalanan ini aku jalan bareng Widya. Kami ngobrol ngalir banget, mulai dari kuliah, kerjaanku di Hong Kong, makanan favorit, sampai hal-hal receh kayak lebih enak Indomie rebus atau goreng. Tapi dari tadi ada dua orang yang terus menyita perhatianku. Namanya Cynthia dan Reno. Mereka ini sepasang kekasih, sama-sama mahasiswa. Dan ya, mereka kayak dunia itu cuma milik berdua gitu, yang lain numpang lewat aja. Aku dan Widya sampai beberapa kali saling ngelirik dan senyum-senyum sendiri. Reno terus-terusan gandeng tangan Cynthia, kadang peluk dari belakang, kadang ngebantuin pas Cynthia kepleset, padahal juga tanjakannya belum seberapa. Bahkan sempat mendengar Cynthia bilang, "Kalau kamu ninggalin aku di gunung ini, aku nyusul kamu jadi kuntilanak loh." Aduh, aku dan Widya otomatis ngegas langkah lebih cepat sambil menahan tawa. Bukan karena baper ya, tapi karena tingkah mereka udah di level sinetron. Beberapa peserta lain juga kelihatan mulai males melirik. Tapi ya namanya juga open trip, kita nggak bisa memilih siapa yang bakal bareng dengan kita. Akhirnya setelah ngos-ngosan dan beberapa kali istirahat bentar, kami sampai juga di Patok Wesi. Tempatnya nggak terlalu luas, tapi cukup untuk mendirikan 1-2 tenda ukuran 4 orang. Sekelilingnya sudah mulai rapat dengan pohon-pohon tinggi dan rimbun. Disinilah benar-benar terasa transisinya dari dunia ramai ke dunia yang sunyi. Kami istirahat sejenak, minum air, dan beberapa orang mulai buka snack ringan. Tapi ada yang berbeda suasananya. Bukan karena ada kejadian aneh, bukan juga karena suara aneh, tapi lebih ke heningnya itu aneh. Beda gitu. Angin gak sekencang tadi, suara burung juga mulai jarang terdengar. Dan gak tahu kenapa, aku merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pohon-pohon tinggi itu. Aku menoleh ke Widya. Dia sedang asik membuka botol minum. Aku gak bilang apa-apa. Mungkin cuma capek, mungkin cuma perasaanku. "Udah siap belum? Kita lanjut ya, biar nyampe camp area sebelum sore," kata Dendi sambil mengangkat carrier-nya lagi. Aku mengangguk, tarik nafas, pasang senyum, karena perjalanan baru saja dimulai. Dan hal aneh belum tentu selalu memberikan aba-aba kan? Setelah semua siap, kami mulai jalan lagi dari Patok Wesi. Disinilah akhirnya kami benar-benar masuk ke dalam hutan. Gak ada lagi view kebun teh, gak ada lagi cahaya terbuka. Yang ada cuma pepohonan tinggi menjulang, jalur tanah sempit, dan udara yang semakin lembab. Guide sempat bilang, hutan ini didominasi dengan pohon kasiah. Bentuknya tinggi kurus, daunnya kecil-kecil. Dan entah kenapa, setiap aku melihat pohon itu, rasanya kayak pohon-pohon itu diam tapi memperhatikan. Ada yang batangnya menghitam, ada juga yang berlumut di bagian bawah. Sinar matahari sudah mulai susah menembus, jadi pencahayaan di jalur semakin remang-remang walaupun masih siang. Di tengah perjalanan menuju pos 3, kami sempat lewat satu titik yang disebut Watu Tulis. Katanya sih itu cuma pos bayangan, tapi cukup terkenal. Di situ ada batu besar pipih yang katanya dulunya pernah ada semacam tulisan atau tanda, makanya dinamakan begitu. Aku nggak ngerti pasti tulisannya apa, tapi beberapa orang di rombongan sempat berdiri agak lama di sana, termasuk Cynthia dan Reno yang sempat wifi juga di depan batunya. Widya yang jalan bareng aku malah kayak enggan mendekat. Aku sempat iseng bertanya ke Dendi, tapi dia cuma senyum dikit dan menjawab singkat, "Yang penting gak usah macem-macem aja di sini." Beberapa peserta sempat mengeluh capek. Medannya mulai menanjak tajam, akar pohon berserakan di jalur, dan tanahnya agak licin karena lembab. Tapi Dendi dan Angga sabar banget membantu yang tertinggal dan terus menyemangati kami. Dari Watu Tulis ke pos 3, yaitu Sunrise Camp, katanya sih cuma setengah jam. Tapi ya namanya jalur menanjak, waktu terasa 2 kali lipat. Di trek ini vegetasi mulai berubah. Pohon kasiah berkurang, berganti dengan tanah berpasir,
rumput tinggi dan beberapa pohon lamtoro yang berdiri jarang-jarang. Jalur mulai terbuka dan rasanya kayak kita benar-benar keluar dari perut hutan ke dataran yang lebih tinggi. Disinilah kejadian yang membuat perjalanan molor lagi. Cynthia kesleo. Entah kenapa pas nanjak yang agak tajam, dia terpleset dan kakinya kebanting ke batu. Gak sampai patah sih, amit-amit, tapi dia meringis dan gak bisa jalan normal. Reno langsung panik. Peluk-peluk lah, elus-elus sampai kinclong tuh kaki. Aduh, kamu kenapa sih sayang? Harusnya aku yang sakit bukan kamu. Gitulah, kami berdua nyengir kecil walau sampai ngos-ngosan. Tim akhirnya berhenti sejenak, bantu ngompres kaki Cynthia dengan air dingin dan perban darurat. Sambil menunggu, aku duduk di pinggir jalur melihat sekitar. Dan entah kenapa, lagi-lagi aku merasa seperti diawasi. Pandangan mataku refleks menyapu ke kiri, ke balik rumput tinggi, ke balik pohon-pohon lamtoro, tapi nggak ada apa-apa. Mungkin cuma karena aku yang terlalu banyak mendengar podcast horor. Tapi jujur dalam hati, aku malah berharap ada yang muncul. Kayak semacam sosok bayangan di kejauhan, suara langkah misterius, atau sekedar bau-bau aneh. Tapi nggak ada, lagi-lagi normal. Sampai akhirnya Cynthia bisa lanjut jalan pelan-pelan. Dan kami sampai juga di pos 3 Sunrise Camp. Tempatnya luas dan cantik banget. Ada beberapa area lapang untuk tenda. Ada yang terbuka langsung menghadap view lembah. Ada juga yang lebih tertutup di antara pohon lamtoro. Angin di sini sejuk, tapi nggak terlalu dingin. Cocok untuk ngecamp. Dendi dan Angga langsung sibuk bagi tugas. Beberapa bantu mendirikan tenda. Yang lain mulai masak air untuk teh hangat. Aku dan Widya ke bagian area tenda yang cukup strategis. Gak jauh dari tenda dapur, tapi juga gak terlalu ramai. Pas banget. Sambil bantu-bantu memasang pasak, aku sempat melihat ke langit. Awan tipis mulai turun. Kabut mulai naik perlahan dari bawah. Dan sinar matahari sore menyisakan semburat keemasan di ujung barat. Malam ini bakal tenang atau malah sebaliknya ya? Gumamku pelan. Setelah semua tenda berdiri dan logistik beres, Angga dan Dendi mulai beraksi. Jujur ya, aku tuh mikirnya makanan di gunung paling banter ya mie instan, sarden, atau nasi telur dadar. Tapi ternyata mereka ini bener-bener niat banget. Bayangin aja, ada sayur sop anget, lengkap dengan irisan wortel, kentang, dan daun bawang yang membuat badan langsung seger. Terus ada buah potong segar kayak semangka, melon, sama jeruk. Bahkan es buah. Di gunung loh ini, di gunung. Ini sih bukan open trip, ini all you can eat versi outdoor. Aku sempat nyeletuk ke Widya dan dia ngakak setuju. Setelah makan kami santai-santai. Ada yang ngopi, ada yang ngeteh, ada juga yang sibuk ngevlog atau selfie untuk stock story. Menjelang malam, setelah sholat bagi yang mau, kami diajak ngumpul di satu titik untuk sesi perkenalan dan ramah tamah. Suasananya santai, hangat, kayak lagi nongkrong di base camp, tapi versi lebih gelap dan dingin. Ada kuis-kuisan ringan juga untuk seru-seruan, dan lumayan bisa bikin kita kenal lebih dekat satu sama lain. Tapi detail acaranya nggak usah aku ceritain lah, nggak terlalu penting juga. Yang jelas rame dan bikin hangat suasana. Setelah itu satu persatu mulai pamit ke tenda masing-masing. Aku dan Widya juga begitu. Masuk ke tenda, beresin sleeping bag dan siap-siap rebahan. Udara semakin dingin, kabut makin turun, dan suara hutan mulai terdengar lebih jelas. Sekitar jam 10 malam aku terbangun karena ya pengen pipis. Dingin-dingin gitu emang suka bikin kandung kemih auto nyerah. Awalnya aku sempat tahan-tahan, tapi semakin lama semakin gak kuat. Tapi anehnya, ketika aku duduk sebentar menunggu niat untuk keluar tenda, perasaan malah menjadi tidak enak. Aku teringat lagi obrolan di kepalaku sendiri yang siang tadi sok-sokan berharap mengalami kejadian mistis. Gimana kalau pas pipis ketemu kuntilanak ya? Gimana kalau ada suara-suara? Gimana kalau pas balik tenda ternyata yang nemenin bukan Widya?
Makin dipikirin malah merinding sendiri. Akhirnya aku membangunkan Widya yang tidur di sebelahku. "Wid, temenin pipis dong." Dia ngelirik agak malas, tapi untungnya mau juga keluar. Kami pun keluar tenda membawa senter kecil dan jalan pelan-pelan melipir ke arah semak-semak yang agak jauh, tapi masih aman untuk buang air. Tempatnya nggak terlalu gelap karena bulan masih lumayan terang, tapi tetap aja suasana hutan malam itu tuh beda banget. Aku cari posisi yang cukup tertutup, dan pas aku udah siap-siap jongkok, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan. Spontan bulu kuduku berdiri. Suaranya perempuan, tipis, pelan, tapi jelas. Aku langsung menengok ke kanan dan ke kiri, ke belakang juga. Tapi gak ada siapa-siapa. Gak ada lampu tenda yang menyala. Gak ada suara selain suara angin yang menyisir daun-daun kering. Widya juga kayak sempat nge-freeze sebentar, tapi dia diem aja. Mungkin dia juga denger, tapi gak mau heboh. Aku buru-buru menyelesaikan urusan, dan kami langsung balik ke tenda tanpa ngomong apa-apa. Malam itu aku masuk sleeping bag dengan jantung masih deg-degan. Dan untuk pertama kalinya sejak pendakian ini dimulai, aku mulai mikir, jangan-jangan harapan siang tadi sudah dikabulin. Sekitar dini hari kami semua dibangunkan. Masih gelap, angin lumayan kencang, dan udara benar-benar dingin menusuk tulang. Dendi mondar-mandir membangunkan satu persatu sambil mengecek tenda. Angga sudah sibuk mempersiapkan logistik summit. Katanya Haji Didin akan stay di camp untuk menjaga tenda dan barang-barang. Sebelum jalan kami semua makan dulu. Menu hangat dan ringan. Nasi, telur dan sop ayam yang ajaibnya masih enak walau dimakan dalam kondisi setengah ngantuk. Minum teh hangat lalu siap-siap angkat kaki. Langit masih gulita, cuma diterangi headlamp dan bintang-bintang yang bertaburan. Kami jalan dalam barisan rapi, pelan tapi pasti menuju puncak. Di tengah perjalanan, pas suasana agak sepi dan cuma terdengar suara langkah kaki di tanah kering, aku pelan-pelan cerita ke Widya. "Wid, semalam pas pipis, aku dengar suara tertawa, cewek." Dia langsung noleh cepat, tapi ekspresinya nggak kaget banget. "Ketawa? Serem gitu?" "Banget, pelan kayak kuntilanak." Widya mengangkat alisnya lalu bilang dengan nada santai, "Mungkin itu suara musang, kadang suaranya tuh bisa mirip cewek ketawa." "Serius?" Aku sempat terdiam. Logis juga sih, suara binatang malam memang aneh-aneh, tapi waktu itu rasanya beda. Tapi udahlah, penjelasan Widya lumayan membuat tenang. Setidaknya tidak membuat semakin parno di jalur gelap begini. Kami lanjut jalan, nafas mulai berat, trek semakin menanjak. Tapi dalam hati aku mulai merasa, kalau semalam suara itu beneran bukan musang, lalu nanti pas kita naik, apa bakal muncul lagi? Dari pos 3 menuju pos 4, trek mulai benar-benar terasa. Full terbuka. Gak ada pohon pelindung dan medan berubah menjadi tanah berpasir dan batu-batu besar. Nafas mulai ngos-ngosan, kaki semakin berat, tapi pemandangan yang tersaji luar biasa. Kami pun akhirnya sampai di pos 4 Ladang Batu 1, yang memang sesuai namanya. Pos ini ada di antara tumpukan batu besar. Tempatnya lumayan sempit, gak banyak ruang untuk istirahat lama. Jadi setelah beberapa minum dan nyemil coklat, kami lanjut menuju ke Ladang Batu 2. Trek semakin menanjak dan licin karena tanahnya bercampur kerikil tajam dan batu lepas. Tapi capek itu semacam hilang setiap menengok ke kanan kiri. Pemandangan indah di sepanjang jalur benar-benar membuat hati adem. Sekitar 40 menit kemudian kami sampai di sabana. Tapi sabana di Gunung Sindoro ini unik. Beda dengan bayangan kebanyakan orang yang mikir sabana itu rumput aja. Di sini justru penuh pohon-pohon cantigi yang berdiri berjajar seperti barisan penjaga hutan. Kami istirahat sejenak, duduk, minum, menikmati sunrise yang mulai muncul malu-malu dari balik kabut. Kabut pelan-pelan menipis, dan warna jingga di langit juga lukisan alami yang luar biasa. Tapi justru di saat indah itu, suara itu kembali.
suara tertawa wanita. Pelan tapi jelas, sama persis seperti semalam. Aku langsung membeku. Jantungku berdetak makin cepat. Aku mencoba mencari sumber suara, ke semak, ke pohon, ke balik batu. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada siapa-siapa. Seketika udara di sabana yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin yang menusuk dan membuat bulu kuduk meremang. Kali ini aku gak bisa lagi menganggap enteng. Sekitar 15 menit setelah meninggalkan sabana, dengan nafas masih ngos-ngosan dan kaki semakin berat, kami akhirnya sampai di puncak Gunung Sindoro. Angin kencang langsung menyambut, tapi rasanya semua lelah dan dingin itu terbayar lunas. Langit sudah cerah, awan tipis menggantung rendah di bawah kami. Matahari naik perlahan dari balik gunung di timur, memandikan puncak Sindoro dengan warna keemasan yang sumpah gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kami semua berdiri di sana, saling tos, peluk-pelukan kecil. Ada yang langsung ambil foto, ada juga yang diam seperti aku, cuma mematung menikmati rasa bahagia yang gak bisa terbeli. Dari atas sini view-nya edan banget. Di arah timur, Gunung Sumbing berdiri gagah, disusul siluet Merapi, Merbabu, Lawu, Ungaran, Andong sampai Telomoyo. Lalu ke sisi barat ada Gunung Prau, Bismo, Pakuwojo sampai Slamet. Langit dan awan menjadi latar yang sempurna untuk semua itu. Kami pun mulai eksplorasi puncak Sindoro. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk keliling seluruh bagian atas gunung ini. Di antaranya ada kaldera kawah besar, Segorowedi yang seperti hamparan pasir, dan sebuah kubangan besar seperti danau kecil yang katanya hanya terisi air saat musim hujan. Untungnya saat itu masih ada airnya, jadi semakin menambah keindahan. Dan anehnya, selama di atas puncak ini, aku sama sekali tidak kepikiran lagi tentang suara itu. Rasa takut yang semalam sempat menghantuiku hilang. Yang ada cuma rasa bahagia, penuh dan syukur. Mungkin gunung ini cuma mau ngasih salam kenal aja semalam, pikirku dalam hati sambil tersenyum kecil. Total waktu tempuh pendakian dari base camp sampai puncak via jalur Segedang sekitar 6-7 jam. Dan walau tiap orang punya cerita dan waktu tempuh beda-beda, aku yakin setiap langkah di gunung ini pasti berkesan. Bahkan buat aku yang awalnya cuma penasaran karena suka mendengarkan cerita horor pendakian dari YouTube, nyatanya aku dapat jauh lebih dari itu. Setelah puas mengeksplor puncak dan menyimpan ribuan di hati, plus ribuan foto di HP, akhirnya tiba waktunya untuk turun. Seperti biasa, turun gak seseru naik, lebih ke campur aduk antara lega, pegal dan sedikit sedih meninggalkan puncak. Tim kami terbagi menjadi 2. Rombongan pertama sudah duluan turun dipimpin oleh Dendi, sedangkan aku ikut di rombongan kedua bersama Angga. Kami jalan pelan, hati-hati, karena jalur berpasir dan berbatu kayak gitu tuh bisa menjadi jebakan untuk lutut dan telapak kaki yang sudah mulai protes. Perjalanan menuju pos 3 area camp terasa lebih cepat. Mungkin karena beban berkurang dan semangat makan sudah mulai menguasai pikiran. Benar saja, pas kami sampai di camp, masakan udah matang. Dari kejauhan aroma sayur dan gorengan udah tercium, membuat perut semakin keroncongan. Haji Didin emang gak main-main soal masak. Menunya sederhana, tapi rasa masakannya itu kayak masakan ibu di rumah. Nikmat banget. Setelah berjam-jam perjalanan, ada tempe goreng hangat, sambal, nasi pulen, sayur asem yang segar, dan kerupuk renyah yang langsung ledes dalam hitungan menit. Setelah makan, kami semua mulai beres-beres tenda. Beberapa membantu lipat flysheet, yang lain cuci peralatan masak, dan sisanya istirahat sebentar sambil menunggu semua siap. Langit sudah mulai mengarah ke siang. Awan bergerak pelan di atas kepala dan angin mulai hangat. Akhirnya dengan ransel kembali tertata dan jejak kami tinggal di tanah Sindoro, kami pun memulai perjalanan turun menuju ke base camp. Langkah kami pelan tapi pasti, dengan hati yang masih penuh oleh pengalaman, baik yang nyata maupun yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan.
Dari pos 3 kami mulai menuruni jalur yang sebelumnya kami lewati ketika naik. Langkahku ringan karena sudah kenyang dan lega setelah dari puncak. Tapi entah kenapa perasaanku mulai tidak enak. Awalnya kupikir cuma efek capek, tapi semakin jauh melangkah semakin terasa aneh. Seperti ada yang mengawasi dari belakang. Sesekali aku toleh, tapi gak ada siapa-siapa. Jalur juga cukup sepi karena rombongan kami agak tercecer, tidak terlalu rapat. Lalu suara tawa itu muncul lagi. Tawa perempuan, pelan tapi jelas. Tidak kayak tawa Widya atau peserta lain. Suaranya itu kayak kecampur angin. Aku langsung tengok kanan kiri, bulu kuduk naik semua. "Wid, kamu denger nggak?" "Hah, apaan?" Jawab Widya datar, seperti tidak ada yang aneh. Aku mengangguk pelan aja. Dalam hati cuma bisa baca-baca doa sambil mempercepat langkah. Lalu mataku menangkap sesuatu yang lain. Reno dan Cynthia berbeda banget dari ketika naik. Cynthia jalan tertatih di belakang, wajahnya pucat dan kayak menahan sakit. Tapi yang membuat aku benar-benar heran, Reno malah jalan duluan, jauh di depan. Dia bahkan gak nengok sekalipun, gak menunggu. Aku sempat melihat Cynthia jatuh, mungkin kepleset batu atau karena kelelahan. Tapi Reno tetap cuek, gak balik, gak nanya, bahkan kayak gak peduli. Sementara Angga dan beberapa peserta membantu Cynthia untuk bangun. Aku dan Widya cuma saling pandang. Gak ngerti kenapa, tapi suasananya jadi semakin berat. Kayak bukan cuma capek atau pertengkaran pasangan biasa. Lagi-lagi suara tawa itu terdengar. Lebih jauh, lebih samar, tapi lebih jelas. Aku menarik nafas panjang, menunduk dan terus berjalan. Yang aku tahu saat itu cuma satu. Aku pengen cepat sampai di pos 2. Sampai di pos 2 aku benar-benar pengen cepat turun. Kaki mulai gemetar bukan cuma karena capek, tapi juga karena pikiran yang penuh pertanyaan dan rasa tidak nyaman. Untungnya mobil pick up sudah menunggu di sana. Satu persatu kami naik ke atas bak. Langit mulai menguning keemasan. Sore itu menjelang senja. Aku duduk di pinggiran, bisa angin-anginan sekalian lihat pemandangan. Tapi rasa itu balik lagi. Suara tawa itu pelan tapi semakin lama semakin dekat, seperti gema yang bergulir dari balik pepohonan. Aku langsung menoleh. Mataku langsung menyapu area sekitar. Dan di antara semak dan bayangan pepohonan, aku melihat seorang wanita diam berdiri mematung. Gaunnya putih panjang, rambutnya panjang berantakan menutupi sebagian wajah. Tapi yang paling bikin aku gemetar, dia memandangku. Matanya entah kenapa bisa terasa sampai ke sini. Aku gak bisa teriak, gak bisa bilang apa-apa. Aku cuma bengong, nafas tercekat, jantung deg-degan gak karuan. Mobil mulai bergerak pelan meninggalkan pos 2. Angin senja menyapu wajahku, tapi dinginnya tak bisa mengalahkan dingin dari tatapan wanita itu. Aku gak cerita ke siapa-siapa soal apa yang kulihat. Cuma duduk diam sepanjang jalan, menatap kosong ke arah cakrawala dengan satu pertanyaan di kepala. Siapa dia? Kami sampai di base camp Sigedang tepat waktu maghrib. Langit sudah gelap, udara dingin, tapi badan rasanya hangat karena sudah dekat dengan peradaban. Begitu turun dari mobil pick up, aku buru-buru jalan ke kamar mandi. Tahu sendirilah, habis menahan pipis di jalan turun. Tapi begitu aku membuka pintu kamar mandi, aku langsung terdiam. Mataku membelalak. Dia di sana, wanita itu masih sama, berdiri diam, bergaun putih, memandangku tanpa ekspresi. Seketika semua bulu kuduku berdiri. Jantungku kayak berhenti. Lidahku keluh, nafasku memburu. Aku gak sempat teriak, gak sempat mundur. Lalu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah di ruang dalam base camp. Beberapa peserta open trip ada di sekelilingku. Wajah mereka cemas. Widya memegang tanganku. Angga dan Dendi juga ada di sana. Tapi yang paling dekat dengan aku, Haji Didin. "Kamu gak apa-apa, Neng?" tanya beliau pelan. Aku cuma mengangguk pelan, masih linglung. Kepalaku berat.
Tapi ada satu yang masih jelas, sosok itu. Saya tahu dari awal, dari atas gunung, ada yang ikut memperhatikan kita. Sosoknya perempuan. Tapi karena nggak mengganggu siapa-siapa ya saya biarin aja. Saya kira bakal pergi dengan sendirinya. Aku bengong. Jadi bukan cuma aku yang merasakannya. Tapi sepertinya dia tertarik dengan kamu. Mungkin karena kamu yang dari awal pengen banget merasakan pengalaman mistis. Aku menunduk. Kenapa Haji Didin bisa tahu perasaanku? Haji Didin lalu menyodorkan segelas air putih. Katanya sudah dibacakan doa. Minum ini ya, biar yang ngikutin gak ikut sampai rumah. Kadang mereka cuma pengen menunjukkan diri, tapi kita juga harus jaga diri dan jaga ucapan. Aku mengangguk pelan dan langsung minum air itu. Pahit, tapi entah kenapa setelah itu rasanya biasa aja. Satu persatu peserta pamit. Sebagian masih terlihat penasaran tapi menjaga sikap. Malam itu juga kami pulang ke kota masing-masing dengan mobil elf yang sama. Karena kelelahan, satu persatu peserta tertidur di kursi masing-masing. Hanya suara mesin dan hembusan AC yang terdengar. Sementara aku duduk di samping jendela, sesekali melirik langit malam, masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Sebelum benar-benar berpisah, kami bertukar nomor HP, saling follow-follow Instagram, ya biar tetap nyambung. Tentu saja aku juga tukeran kontak dengan Widya. Dan dari dialah aku akhirnya tahu kenapa Cynthia dan Reno berubah sikapnya ketika turun gunung. Karena aku yakin kalian juga pasti penasaran kan? Awalnya aku ragu untuk cerita ini atau enggak, tapi ya udahlah, anggap aja sebagai pelengkap cerita. Jadi gini, di atas gunung pas kelompok kami terbagi dua, Reno itu sempat pinjem HP-nya Cynthia. Gak tahu buat lihat foto bareng atau cuma iseng. Tapi yang dilihat Reno ternyata bukan foto bareng mereka. Reno menemukan foto Cynthia bareng pria lain. Ketika ditanya siapa pria itu dan didesak oleh Reno, Cynthia mengaku kalau itu suaminya. Iya, suami. Tapi katanya mereka hanya nikah siri. Dan alasan dia dekat dengan Reno itu karena merasa gak disayang, gak diperhatikan oleh suaminya. Mereka LDR dan katanya suaminya cuek banget. Sementara Cynthia sendiri masih kuliah dan ya mungkin kesepian. Reno jelas marah. Katanya selama ini dia pikir mereka serius. Makanya waktu turun gunung Reno jalan duluan, membiarkan Cynthia di belakang. Bahkan waktu Cynthia jatuh pun dia tidak menengok. Jujur ya, sebagai sesama perempuan, aku kesel sih sama Reno. Bukan karena Cynthia, tapi karena Reno yang meninggalkan begitu saja. Kalaupun sakit hati, kenapa nggak nunggu sampai di bawah sih? Kenapa harus ditunjukkan di depan banyak orang? Di tengah jalan yang berat, capek dan berbahaya? Cynthia itu tetap cewek yang mungkin salah langkah. Iya sih, tapi bukan berarti pantas diperlakukan seperti itu. Aku cuma bisa bilang dalam hati, ya Tuhan, gunung ini beneran penuh cerita ya. Gak cuma yang mistis, tapi juga yang tragis. Nah itu dia teman-teman, ada apa gerangan cerita untuk episode kali ini. Cerita pendakian yang dikirimkan oleh Mbak Winarni yang ada di Indramayu. Mungkin kali ini Mbak Winarninya udah balik lagi ke Hong Kong. Semoga teman-teman yang saat ini sedang bekerja di luar negeri diberikan selalu kesehatan dan tetap semangat untuk mencari rezeki ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komennya, tunjukkan eksistensi kalian. Yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku merindumu yang sampai saat ini bertak sendiri. Apa kau merinduku yang saat ini pun sendiri?
putih ini perlahan memerah, seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh, seiring kau dan aku jauh. Kulit putih ini perlahan menjadi pecah, seiring tubuh penuh darah. Gaun putih ini perlahan berbau busuk, berbau busuk. Tapi aku tetap kekasihmu. Di jalan ini sepanjang ilalang tinggi menggenggam jemari ini. Di jalan ini juga aku merebah pasrah saat ajal mulai menjamah. Aku sendiri tanpamu di sini. Di jalan ini sepanjang ilalang tinggi menggenggam jemari ini. Di jalan ini juga aku merebah pasrah saat ajal mulai menjamah. Aku sendiri